Pada bulan Juni lalu, saya dan seseorang yang sangat saya cintai telah merencanakan pernikahan kami yang insya Allah akan dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2025. Segala persiapan telah kami upayakan bersama, penuh harap dan cinta. Namun takdir Allah berkata lain, Ustaz. Beberapa jam sebelum akad berlangsung, ia lebih dulu pergi dipanggil menghadapnya. Sejak saat itu, saya masih kerap merasa sulit percaya bahwa semuanya telah terjadi. Terkadang air mata juga masih sering mengalir tanpa bisa saya tahan. Namun saya berusaha untuk meyakini bahwa semua ini bagian dari takdir Allah yang paling baik. Ustadz, dengan penuh harap izinkan saya bertanya, apakah setiap doa, rindu, dan tangisan yang saya panjatkan akan sampai kepada almarhum? Apakah perasaan rindu dan sedih ini akan mempengaruhi ketenangan almarhum di sana? Dan apabila suatu hari nanti Allah mempertemukan saya kembali dengan seorang yang ingin membersamai, apakah saya masih layak untuk dicintai, Ustadz? Meski membawa kisah kehilangan yang begitu dalam. Ini pertama kali saya memberanikan diri keluar rumah untuk bepergian jauh setelah kejadian kemarin. Saya merasa sangat terpuruk, tapi saya ingin bangkit, Ustadz, dengan cara yang Allah ridai, sambil mendoakan almarhum agar ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Mohon doa dan nasihatnya, Ustadz. Semoga Allah menguatkan hati saya dan menerima almarhum dengan sebaik-baiknya tempat yang penuh cahaya dan rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman beserta semua yang hadir turut berduka atas wafatnya seseorang yang Mbah cintai. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan almarhum Allah terima iman Islamnya. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan almarhum Allah tempatkan di surga terbaiknya. Dan semoga kuburannya almarhum Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan dari isi perasaan Mbah yang tadi disampaikan kepada kami. Yang pertama, hidup dan mati itu ketentuan Allah. Kematian itu kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa, pasti akan bertemu dengan kematian. Gak bisa dimundurkan, gak bisa dimajukan. Kalau Allah yang sudah punya ketentuan, maka tak bisa dielakkan. Maka untuk semua yang barangkali sedang merasakan sedih karena ditinggal pergi oleh orang yang dicintai, belajar ridho. Maka Mbak sayang sama seseorang itu, tapi Allah juga sayang sama seseorang itu. Kira-kira lebih sayang siapa? Kita atau Allah? Allah. Saya sayang sama orang tua saya, dan Allah juga sayang sama orang tua saya. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka untuk yang telah pergi, ikhlaskan.
ridho dengan ketentuan, yakinlah Allah bukan tidak mencintaimu. Justru Allah mencintaimu. Bahkan Allah mencintai seseorang itu lebih besar daripada cintamu. Yang kedua, apa yang harus aku lakukan setelah orang yang aku cintai itu pergi meninggalkanku? Apakah doaku akan sampai? Masya Allah. Sampai teteh. Ada 4 yang dirindukan oleh seseorang yang telah kembali dari kita yang masih hidup. Ada berapa? Ada 4. 1, doa. Doa kita yang masih hidup, yang kita kirimkan kepada orang yang telah wafat, sampai doanya. Bahkan kalau kita soleh, lebih cepat doa itu sampai. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ada seseorang yang ketika di alam kubur, dia terkaget-kaget. Kenapa? Karena siksa kubur yang dia rasakan berkurang. Siksa kubur yang dia rasakan bahkan hilang. Dia bertanya, ya Rabb, ya Allah, kenapa malam ini siksa kuburku terasa lebih ringan dibanding kemarin? Apa kata Allah? Wahai hambaku, siksa kuburku ringan. Kenapa? Karena malam ini aku melihat ada orang yang ada di dunia mendoakanmu dengan doa yang tulus dan ikhlas, sehingga doa itu meringankan siksa kuburmu. Maka untuk kita yang sudah kehilangan orang tua, doakan. Untuk kita yang mungkin kehilangan pasangan, doakan. Untuk kita yang kehilangan orang yang kita cintai, doakan. Doa kita sampai kepada mereka. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Teteh, kalau seseorang ini dulu punya kebiasaan baik, lanjutin sama teteh. Mungkin almarhum punya kebiasaan baik sedekah setiap Jumat, lanjutin sama kita. Mungkin almarhum punya kebiasaan berbuat baik, lanjutkan kebaikan itu. Kebaikan yang dilanjutkan oleh kita membahagiakan orang yang telah kembali kepada Allah. 3, sambungkan silaturahmi dengan kerabat dari orang yang telah wafat. Teteh, almarhum masih punya orang tua, masih ada saudara. Kalau beliau sudah tinggal menghitung hari untuk menikah, berarti hubungannya sudah sangat dekat. Masih boleh disambungkan silaturahmi dengan orang tuanya. Say hi, titip salam, telepon. Maka seseorang itu akan sangat bahagia. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang yang telah wafat. Maka sedekah itu akan melapangkan alam kuburnya. Maka teteh sayang, percayalah doa teteh akan sampai. Bahkan hari ini teteh beruntung didoakan oleh kita semua, betul? 1.500 yang hadir di Aston hari ini mendoakan almarhum, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Dan yang ketiga, pesan dari Hilman, apakah setelah ini kalau saya bertemu dengan orang lain yang bisa menggantikannya seperti apa? Jawabannya, kalau saya pesannya jangan terlalu cepat memaksa orang baru hadir di hati kita sebelum kita bisa berdamai dengan apa yang terjadi dengan kita. Setuju? Teteh mungkin tidak mudah untuk bisa melewatinya. Kalaupun nanti ada orang baru, pasti di hati masih ada nama dia. Pelan-pelan aja dulu. Pelan-pelan sampai teteh merasa yakin bahwa orang ini adalah orang yang bisa mengisi hati untuk teteh selanjutnya. Dan kalaupun nanti ada orang baru yang bersama dengan beliau, jangan kaget kalau beliau pasti membandingkan dengan yang sebelumnya. Kan di hatinya masih ada nama yang sangat dicintai.